Halo teman-teman, selamat datang, selamat ketemu kembali bersama channel Andra. Kali ini kita akan mempelajari rumus mengenai kon. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan. Kita telah mempelajari penjumlahan menggunakan rumus sum if, dan sum if. Nah, kali ini kita akan mempelajari rumus cara menghitung jumlah sel dengan rumus kon E, kon blank, kon if, dan kon if. Nah, apa itu kon? Sebelum ke penjelasan, sebelum ke contoh, kita harus tahu dulu apa itu kon. Kon yaitu menghitung jumlah banyaknya sel. Nah, sama sebetulnya, pengertiannya semuanya sama. Nah, bedanya kalau kon ini menghitung banyaknya sel berupa value atau angka, sedangkan kon E ini menghitung banyaknya sel yang berisi dengan teks atau huruf. Nah, kalau kon blank untuk menghitung banyak sel yang kosong, sedangkan kon if dan kon if menghitung banyaknya sel dengan adanya kriteria. Nah, bedanya kalau kon if ini kriterianya lebih banyak, lebih dari satu. Oke, langsung saja kita ke contoh. Di sini sudah saya siapkan tabel berupa data absen karyawan sebagai contoh. Nah, di sini ada nama-nama karyawan, jenis kelamin, jenis hari, tanggal, dan lain-lainnya. Di sini sudah ada keterangannya, ada yang tepat waktu, terlambat, dan tidak absen. Langsung saja ya, biar lebih cepat. Jumlah karyawan, kita akan mencari jumlah karyawan menggunakan rumus kon. Nah, caranya kita masukkan di sini sama dengan, kemudian ketikkan kon, kemudian kurung buka. Nah, kemudian kita blok jumlah karyawannya di kolom F, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, kalau diperhatikan kok kenapa saya membloknya di kolom masuk, kenapa nggak dari nama-nama saja? Karena si kon tadi itu hanya bisa menghitung jumlah sel berdasarkan isinya, yaitu angka atau value. Dia tidak bisa mengisi yang selnya berupa huruf. Nah, kalau tidak percaya, sebagai contoh ya, kita masukkan saja di sini sama dengan kita ketikkan kon, kemudian kurung buka, kemudian kita pilih dari nama-nama karyawannya, kemudian kita kurung tutup, lalu tekan enter, maka didapatkan hasilnya 0 karena dia hanya bisa membaca angka. Nah, lalu bagaimana kalau datanya berisi nama-nama semua, berisi teks semua, berisi huruf semua? Nah, gampang, ada rumus selanjutnya, yaitu rumus kon E. Kita masukkan di sini sama dengan, kemudian kon E tambahan huruf A, kemudian kurung buka, kemudian kita pilih nama-nama karyawannya, kita blok, kemudian kurung tutup, lalu tekan enter, maka didapatkan hasil yang sama, yaitu 10 karyawan. Lanjut ke rumus selanjutnya, rumus yang kedua, yaitu kita mencari karyawan yang tepat waktu. Nah, di sini ada kriteria nih, karyawan yang tepat waktu, karena kan ada 3 pilihan tuh, ada tepat waktu, ada terlambat, ada yang tidak absen. Nah, di sini kita disuruh mencari karyawan yang tepat waktu. Kita akan menggunakan rumus count if. Caranya kita masukkan sama dengan, kemudian ketikkan count if, kemudian kurung buka. Nah, di sini dia minta range. Range-nya itu apa? Itu range yaitu data yang dicari. Kita akan mencari data yang dicari. Kita pilih di sini. Kita blok kolom J karena kita mencari data yang kita cari itu ada di kolom J, jadi sel J. Nah, kemudian kita masukkan koma di sini, koma ya. Kalau di Excel kalian di sininya itu titik koma, maka ikutin saja titik koma. Kemudian kriteria yang kita cari yaitu tepat waktu. Nah, kita masukkan saja tepat waktu, kita masukkan tanda petik, kemudian tulis tepat waktu, kemudian tanda petik kembali dan tutup kurung, kemudian tekan enter, maka didapatkan karyawan yang tepat waktu, yaitu ada 3 karyawan. Coba kita hitung ya. Di sini ada 1, kemudian 2, dan 3, benar ya. Oke, lanjut ke rumus yang ke berapa tuh? 1, 2, 3, keempat. Nah, keempat di sini kita akan menggunakan rumus kon blank. Nah, di sini kita mencari karyawan yang tidak absen. Nah, di sini kan kelihatan nih tidak absen dia. Bisa mungkin nggak bawa absenan, kelupaan, atau mungkin lupa, kelewat. Nah, ini contoh dong ya. Kita masukkan di sini,
masa sama dengan, kemudian count blank, kemudian kurung buka. Nah, kita blok kolom jam masuknya, kemudian kurung tutup, lalu tekan enter, maka didapatkan karyawan yang tidak absen yaitu ada 3, 1, 2, dan 3 ya. Oke, lanjut ke rumus selanjutnya yang terakhir ya, count if. Count if ini untuk mencari jumlah angka dengan mencari sel dengan lebih dari satu kriteria. Nah, caranya seperti count if tadi, kita masukkan di sini sama dengan, kemudian count if pakai S ya, kemudian buka. Nah, di sini dia perintah kriteria range yang pertama. Nah, kita mencari berdasarkan jenis kelamin, dan cari jenis kelamin perempuan yang tepat waktu. Nah, perempuan ini ada di kolom mana? Ada di kolom sini. Nah, kita blok. Kemudian kita masukkan koma karena di sininya koma. Nah, kriteria yang kita cari itu yang perempuan. Bisa kita ketikkan P di sini atau kita pilih dari sini saja biar lebih mudah. P, kemudian koma. Nah, dia lanjut ke kriteria range yang kedua. Kita mencari yang tepat waktu. Tepat waktu ada di kolom sini, kita blok semua, kemudian koma kembali, dan kita pilih tepat waktunya, kemudian kurung tutup dan tekan enter, maka didapatkan perempuan yang tepat waktu yaitu 0. Coba kita lihat di sini tepat waktu tapi jenis kelaminnya laki-laki. Di sini ada lagi tepat waktu tapi jenis kelaminnya laki-laki juga. Di sini ada tepat waktu tapi jenis kelaminnya laki-laki. Nah, untuk mencari laki-laki kita cukup ubah dari sininya, kita ubah menjadi L, enter, maka didapatkan 3 laki-laki yang tepat waktu. Oke, lanjut ke contoh yang kedua biar lebih paham ya, karena bisa aja saya ngejelasinnya kurang jelas. Nah, langsung saja kita masukkan di sini sama dengan, kemudian masukkan count if pakai S, kemudian kurung buka. Nah, kita cari kriteria range. Kriteria range-nya yaitu data yang dicari di sini perempuan ada di kolom jenis kelamin. Kita blok komanya, kemudian kita masukkan koma. Nah, kriteria yang kita cari yaitu perempuan, kita klik P, kemudian koma, kemudian kita ke kriteria yang kedua yaitu yang terlambat ada di kolom keterangan. Kita blok, kemudian koma, kemudian kita pilih terlambat karena yang kita cari adalah yang berkriteria terlambat, kemudian kurung tutup. Nah, kemudian tekan enter, maka didapatkan ada perempuan yang terlambat yaitu ada 2 orang. Coba kita buktikan, di sini ada terlambat dan di sini perempuan ya, kemudian di sini ada terlambat tapi di sini laki-laki, di sini ada terlambat juga, di sini tapi laki-laki, di sini ada terlambat. Nah, di sini pada perempuan ya. Nah, itu dia beberapa rumus mengenai count. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga kalian dapat memahami dan mengamalkannya untuk keperluan kalian. Jika ada saran dan kritik silahkan masukkan di komentar. Selamat sampai jumpa kembali. Kita akan bertemu di video selanjutnya, yaitu mempelajari menghitung nilai dengan max, min, dan average. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.